Nomor 11 yang ditanyakan ya, gabungan kata, terlihat tidak? Nah, sampai segini ya. Gabungan kata yang berpola sama dengan kebisingan jalan. Kalian lebih setuju yang mana? Silakan. Boleh dimunculkan di kolom chat atau via di via suara boleh, di unmute boleh. Nah, sambil menunggu jawaban kalian. Oke. Ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab yang A juga sepakat dengan A. Nah, kecepatan konstan ya. Tepat nih jawaban kalian, yaitu yang A. Nah, Ibu tandai dengan ini aja ya. Yang A, itu maksudnya ke yang A ya. Oke. Kecepatan konstan. Nah, Ibu akan coba ketik ya. Kecepatan konstan itu jenis katanya. Jenis katanya itu, kecepatan itu kata benda ya. Sebentar. Ibu akan mencari cara untuk lebih diperkecil gimana ya? Oke, Ibu lisankan sementara ya. Ibu lisankan sementara. Jadi untuk kecepatan konstan. Kecepatan itu kata benda ya. Konstan juga kata benda. Boleh kalian cek di KBBI ya. Jadi kecepatan konstan itu KB. Begitu juga kebisingan jalan. Kebisingan itu kata benda ya. Jalan juga kata benda. Nah, umumnya kean akan membentuk atau jenis katanya gitu ya. Jenis katanya itu kean itu membentuk nomina alias kata benda itu maksudnya ya. Umumnya seperti itu. Apakah ada kean yang jenis katanya bukan kata benda? Ada, contohnya kehujanan. Kalau kehujanan itu termasuk yang ditambahkan kean tapi membentuk verba atau verb alias kata kerja ya. Tapi umumnya kean akan bentuk kata benda. Sudah, jadi jawaban nomor 11 adalah yang A, sama-sama kata benda ya. Unsur yang pertama kata benda, unsur yang kedua juga kata benda ya. Seperti itu. Soal selanjutnya. Oke, sebelum ke soal selanjutnya, kita akan bahas opsi yang lainnya nih. Opsi yang lain untuk soal nomor 11 ini opsi yang B, C, D, E. Yang B itu apa? Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi juga KB ya. Ibu lisankan ya. Sementara Ibu lisankan dulu. KB. Percepatan. Nah, umumnya peran juga membentuk kata benda. Peran juga umumnya membentuk kata benda ya. Terus gravitasi juga kata benda. Boleh cek di KBBI. Gaya gravitasi dua-duanya kata benda. KB juga. Nanti kita simpulkan kenapa lebih kita pilih yang A ya. Padahal A sampai C itu semuanya KB. Kita cek delta dulu ya. Delta itu ada paling cepat. Nanti boleh cek di KBBI. Paling itu jenis katanya. Nah, ada yang sudah buka KBBI? Paling itu adalah adverb alias kata keterangan ya. Kata keterangan itu apa saja? Ada akan, belum, ya. Sedang dalam konteks untuk menerangkan ya. Terus misalkan dalam konteks sedang makan. Nah, sedang itu adalah kata keterangan. Diulangi ya. Contoh lain adverb itu selain paling ada apa? Ada akan, belum, sudah, yang seperti itu ya. Cepat itu jenis katanya kata sifat ya. Jadi paling cepat itu atau polanya ya disusun oleh kata keterangan dan kata sifat ya. Paling cepat itu. Alasan utama, alasan itu kata benda ya. Kalau utama apa? Utama itu kata sifat. Sudah. Jadi, nah A sampai C semuanya KB. Semuanya KB. Itu ya. Tinggal kita cari yang identik ya, yang persamaannya lebih banyak.
itu yang atau lebih dekat gitu ya. Di sini yang lebih dekat itu adalah yang A, kecepatan konstan, bisa kalian lihat sendiri, di situ sama-sama unsur yang pertamanya itu sebagai intinya ya, diisi oleh apa? Imbuhan ke an, atau si unsur yang pertamanya uh, berimbuhan, kayak gitu ya. Imbuhannya juga sama, ke an, kayak gitu ya. Seperti itu. Itu untuk, nah, soal nomor 11. Silakan nomor 12, jawaban kalian apa? Beberapa Ibu lisankan ya. Jadi nomor 11 karena akan kita geser ke soal selanjutnya, Ibu hapus ya yang tadi, jawaban yang sebelumnya. Jadi Ibu ulangi, nomor 11 itu yang A ya. Sekarang nomor 12. Nomor 12. Oke, ada yang minta filenya ya, sebentar. Nah, sementara di jam pertama ini filenya belum bisa Ibu bagikan ya. Mudah-mudahan masih eh, dapat disimak di layar ya. Ibu akan insya Allah di pertemuan yang kedua yaitu membahas LBI, Ibu akan kirimkan gitu ya. Karena Ibu butuh untuk mempersiapkan di perangkat yang ini ya. Perangkatnya eh, sedang menyesuaikan Ibu ya. Ibu sedang menyesuaikan perangkat baru ya. Jadi sementara eh, Ibu belum bisa kirimkan atau boleh minta ke Bu Desi ya. Nah, silakan. Sementara ya, atau nanti menunggu di jam kedua gitu ya. Maaf ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi ada yang meminta filenya nih. Karena belum dapat bukunya, belum sampai ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nomor 12. Kata yang paling tepat menggantikan kata paham. Silakan. Jawaban kalian, tadi apakah ada yang sudah memunculkan jawabannya? Nomor 12. Nah, ada yang menjawab yang delta. Delta itu apa? Memahami. Nah, boleh cek di KBBI arti dari paham. Apa yang ditanyakan? Kata yang paling tepat menggantikan kata paham. Nah, misalkan kalau jawabannya itu adalah delta, berarti yang diinginkan adalah kita jadikan kata kerja aktif ya. Kita lihat konteks kalimat 6. Kita lihat konteks kalimat 6. Namun ketika mobil itu mengerem berulang-ulang, disinilah kita akan paham. Nah, kita coba ubah ya, paham menjadi memahami. Disinilah kita akan memahami bahwa mobil memang sedang bergerak. Sebenarnya bisa ya kita gunakan memahami. Disinilah kita akan memahami bahwa mobil memang sedang bergerak. Nah, tapi konteks dalam kalimat 6 ini, konteks kalimat 6 ini bisa kita gunakan diksi yang berbeda, diksi yang lain. Nah, ada selain yang delta dalam konteks kalimat. Nah, di kalimat 5 seperti apa? Jika kita berada di dalam mobil dan mobil itu kelajuan atau melaju, mungkin ya, ini ada kemungkinannya akan ada pertanyaan untuk kata kelajuan ya. Jika kita berada di dalam mobil dan mobil itu melaju dengan kecepatan konstan, ada yang menjawab yang B ya. Terus ada yang sepakat dengan B juga, oke. Terus, dan saat itu kita menutup mata serta mengabaikan kebisingan jalan. Kita akan merasa bahwa mobil tidak bergerak. Kita lanjutkan, namun ketika mobil itu mengerem berulang-ulang, disinilah kita akan, nah, ada yang menjawab yang B ya, yaitu sadar ya. Kita akan sadar bahwa mobil memang sedang bergerak. Nah, dalam konteks kalimat, dalam teks tersebut,
dalam konteks kalimat 6. Nah, kita pilih yang B ya. Betul. Jawabannya adalah yang B ya. Seperti itu. Memang terlihat memungkinkan, paham, memahami, kayak gitu ya. Tapi dalam konteks situasi ya, dalam teksnya gitu, lebih lebih tepat kita gunakan konteksnya itu pada yang B ya. Seperti itu. Konteksnya lebih ke sana. Sebentar. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7. Kalimat 7 di situ dirumpangkan ya. Nah, Ibu hapus kembali ya. Oke, kita geser ke teksnya dulu. Nah, terlihat di situ karena kecepatan tetap. Nah, kira-kira apa? Ibu bacakan opsinya ya. Opsi di soal nomor 13 KLS 1 ya. Oke. Yang A kita cek. Nomor 13, mobil bergerak tidak terasa. Apa konteksnya? Karena kecepatannya tetap, apakah mobil bergerak tidak terasa? Atau karena kecepatannya tetap, suara mobil menjadi tidak terdengar? Atau yang C itu apa? Karena kecepatannya tetap, pergerakan mobil menjadi tidak terasa. Kalau yang A apa? Mobil bergerak tidak terasa. Kalau C apa? Pergerakan mobil menjadi tidak terasa. Kayak mirip ya. Terus yang delta. Karena kecepatannya tetap, delta itu gimana? Mobil melaju dengan kecepatan konstan. Atau yang kita karena kecepatannya tetap apa? Kita tidak merasakan pergerakan mobil. Nah, antara A, C, E mirip, yaitu kaitannya dengan mobil bergeraknya itu tidak terasa ya. Yang A itu mobil bergerak tidak terasa. Yang siapa? Pergerakan mobil menjadi tidak terasa. Yang E itu apa? Kita tidak merasakan pergerakan mobil ya. Secara makna kayak mirip-mirip ya, seperti mirip nih. Oke, jadi di antara A, C, E, nah ini berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Tadi kan kalimat 6 seperti apa? Namun, ketika mobil itu mengerem berulang-ulang, disinilah kita akan paham bahwa mobil memang sedang bergerak. Tadi paham kita ganti dengan sadar ya, ulangi ya. Namun, ketika mobil itu mengerem berulang-ulang, disinilah kita akan sadar bahwa mobil memang sedang bergerak. Nah, kata kuncinya mobil sama bergerak ya. Nah, dalam konteks ini seperti apa? Karena kecepatannya tetap. Ada yang menjawab yang C ya. Tadi Ibu lihat ada yang menjawab yang C. Oke, kita lihat opsi yang dimaksud ya. Karena kecepatannya tetap. Jadi nomor berapa? Nah, nomor 13 ya. Kita pilih tepat yang C ya. Oke, sebentar. Kita pilih yang C. Sebentar ya. Ibu akan coba ulang. Ibu tandanya seperti ini ya. Jangan checklist lagi. Nah, itu maksudnya yang C ya. Nomor 13 yang C. Pernyataan untuk melengkapi kalimat 7 ya. Karena kecepatannya tetap, pergerakan mobil menjadi tidak terasa. Kayak gitu ya.
Jadi kan katanya disinilah kita akan sadar bahwa mobil memang sedang bergerak. Dilanjutkan, karena kecepatannya tetap, pergerakan mobil menjadi tidak terasa ya. Seperti itu, jadi 13 yang C. Seperti itu ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 13? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kata strategi. Kalian setujunya maknanya apa untuk konteks kalimat 4? Silakan. Oh, ada yang menjawab yang C ya. Yang C kita coba bahas. C itu apa? Upaya ya. Nah, kita bahas. Ibu akan lisankan ya, atau boleh kalian bentar. Jadi, oke. Untuk soal nomor 14 ya, Ibu akan lisankan arti strategi di KBBI. Boleh buka masing-masing KBBI kalian? Arti strategi itu di sini ada 4 arti. Arti yang pertama adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Begitu itu strategi. Diartikan juga ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dalam kondisi yang menguntungkan. Diartikan juga strategi itulah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang arti yang selanjutnya adalah tempat yang baik menurut siasat perang. Nah, dalam konteks kalimat 4 ditulisankan ya, 4 itu teksnya kalimatnya seperti ini. Menurut Stephanie DP ya, gimana bacanya ini? Astronom dan ahli strategi konten untuk The Observatorium Vera C. Rubin di Chile ya. Rotasi bumi yang muncul ini sama dengan saat kamu naik mobil dan melaju dengan kecepatan konstan di jalan raya. Itu ada apa? Ahli strategi konten. Nah, kata kuncinya apa? Salah satu kata kunci yang kita temukan untuk arti dari strategi yaitu rencana ya. Nah, di situ kan di opsinya ada sasaran, rencana, upaya, cara, usaha. Nah, ada kata kunci yang muncul di KBBI itu salah satunya rencana. Dalam konteks artinya seperti ini, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, jadi jawabannya adalah yang nomor 14 ini yang Bandung rencana. Nah, ini pastikan lagi jawaban kalian apa? Ada yang C, ada yang B gitu ya. Nah, antara rencana dengan upaya, kita pilih apa tadi? Rencana ya. Nah, walaupun kemungkinan, oh ini harusnya bisa nih. Nah, tapi berdasarkan KBBI-nya, nah itu rencana ya. 14 yang B. Gue tanda dulu ya. Yang B. Itu B maksudnya ya. 14 B. Rencana. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15-nya. Oke. Diulangi ya, 14 itu yang B rencana. Nomor 15. 15. Ada yang menjawab yang B. Kita bahas. B itu apa? Nah, B itu adalah kelajuan tepat ya. Yang B jawabannya kelajuan. Itu tandai dulu ya. Kenapa kelajuan? Tadi sempat kita menemukan di kalimat 5 ya. Yaitu mobil itu kelajuan. Nah, tidak tepat ya. Mobil itu apa harusnya? Melaju.
dengan kecepatan konstan dan seterusnya. Jadi, apa pertanyaannya? Kata berimbuhan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi kan ada pertanyaan kata berimbuhan yang penulisannya tidak tepat. Berarti lebih ke penulisan. Misalkan contohnya menunjukkan. Menunjukkan itu kan double K ya. Kalau pertunjukan K-nya satu. Nah, gitu ya, itu lebih ke penulisan. Nah, tapi kalau yang kata perimbuhan yang tidak sesuai dengan konteksnya berarti dikaitkan dalam penggunaannya dalam kalimat ya. Kayak gitu. Jadi nomor 15 itu jawabannya adalah kelajuan kita ubah menjadi apa? Melaju ya dalam konteks kalimat 5. Seperti. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Apa yang ditanyakan judul ya? Nomor 16, judulnya apa yang tepat untuk teks tersebut? Silakan. Ini paragraf pertama. Bisa kalian lihat yang memegang bukunya. Nah, filenya Ibu nanti ya, Ibu coba share di jam kedua, insya Allah. Nah, untuk soal nomor 16, ada yang setuju jawabannya itu. Ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab, nah, beragam nih. Ada yang A, ada yang C. Kita coba bandingkan ya, A dan C. Ada lagi. Nah, ada yang delta. Nah, beragam lagi. Ada A, ada C, ada D. D. Kita akan coba bahas ya. Kalau yang A, kita lihat opsinya dulu ya. Yang A itu pestisida dan dampaknya. Nah, ada yang menjawab yang A nih. Ada yang sepakat dengan A juga. Kalau yang B, bahaya pestisida bagi kesehatan. Kalau yang C, dampak penggunaan pestisida. Oke, sebenarnya A dengan, misalkan A dengan B misalkan ya. Kalau B berarti dampaknya, fokusnya adalah terhadap kesehatan ya. Jadi ada dampak negatif ya. Soalnya kan di situ bahaya ya. Bahaya pestisida gitu ya bagi kesehatan. Berarti fokusnya ke dampaknya itu ke kesehatan, dampak negatif terhadap kesehatan. Kalau yang C, nah kalau kita bandingkan dengan yang A, sama-sama ada kata kunci dampak, sama-sama ada kata kunci pestisida. Kalau yang C itu ada kata-kata penggunaan ya, dampak penggunaan pestisida. Kayak gitu. Kalau yang delta ancaman pestisida bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, ini terlihat lebih detail ya. Di situ ya menunjukkan ada dampak negatif di situ menggunakan ancaman ya katanya itu, diksinya itu, pilihan katanya. Nah, ancaman itu terhadap apa? Kesehatan dan lingkungan. Nanti kita cek ya teksnya. Yang itu permasalahan penggunaan pestisida. Kita cek teksnya ya. Untuk paragraf, di sini ada berapa paragraf? Ada 3 buah paragraf ya. Paragraf pertama dulu bisa kita cek. Paragraf pertama, pestisida merupakan suatu bahan yang digunakan untuk apa? Mengendalikan, mengusir, atau membasmi organisme pengganggu. Pestisida berasal dari kata pest dan side, gitu ya. Pest itu artinya hama, sedangkan side itu artinya pembasmi. Adapun sasaran dari penggunaan pestisida seperti serangga, burung, dan seterusnya. Pestisida merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan bisa, nah kita lanjutkan, bisa menyebabkan efek akut serta jangka panjang bagi pengguna yang terpapar. Ini dimunculkan ada dampaknya terhadap kesehatan. Kita lanjutkan ya. Titik-titik akan menyebabkan dampak bervariasi mulai dari iritasi mata dan seterusnya. Adapun dampak yang lebih mematikan katanya apa? Memengaruhi sistem saraf ya.
sistem hormon reproduksi, dan menyebabkan penyakit kanker. Nah, berarti di paragraf kedua itu lebih ke membahas dampaknya bagi kesehatan ya. Kalau yang paragraf selanjutnya, paragraf yang ketiga nih, penggunaan pestisida secara terus-menerus gitu ya, akan meningkatkan permasalahan pada lingkungan. Lebih dari 95% herbisida dan 90 insektisida yang diaplikasikan dengan cara disemprot menuju tempat yang bukan target. Kalau di paragraf yang kedua ya, bahaya pestisida untuk kesehatan. Kalau yang paragraf ketiga lebih ke bahayanya untuk lingkungan ya. Oke. Ibu lanjutkan kalimat 9. Pestisida yang tersuspensi di udara terbawa oleh angin ke wilayah lain gitu ya. Sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran. Bukan hanya itu, pestisida juga merupakan masalah utama dalam polusi air. Gitu ya. Beberapa pestisida merupakan polutan organik persisten yang mengontaminasi tanah. Kayak gitu. Ada yang ingin tahu arti persisten itu apa? Ibu cek di KB ya. Persisten itu terus-menerus atau bersinambung, gitu ya. Dalam konteks yang lain, persisten itu gigih atau kukuh. Ya, dalam konteks ini persisten itu terus-menerus atau bersinambung ya. Baik, itu. Nah, di antara A sampai E, kita pilih yang mana ya? Untuk soal nomor 16 ini, walaupun misal pestisida yang mungkin kan apa saja, ada pestisida dampaknya ya, pestisida dan dampaknya. Nah kalau yang B itu kurang terwakili yang paragraf 3-nya ya, karena bahaya pestisida juga kita temukan di dalam lingkungan juga, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Jadi yang B belum mewakili keseluruhan. Yang C bagaimana dampak penggunaan pestisida. Sementara A dengan C memungkinkan ya. Yang delta juga kita lihat tadi fokusnya ke kesehatan dan lingkungannya yang terdampak dari pestisida. Apakah diksi ancaman di situ juga bisa kita simpan dulu. Yang E bagaimana permasalahan penggunaan pestisida. Nah, bisa kita eliminasi ya, karena diksi permasalahan di sini. Permasalahan itu kalau secara makna, Ibu membayangkannya ada beberapa masalah gitu ya. Seperti itu. Sementara di sini lebih ke dampaknya ya, yang lebih mewakili gitu ya istilah tersebut. Nah, antara A, C, D kita bahas, kita pilih ya. Kita pilih yang A nih. Kita pilih yang A, itu maksudnya yang A ya. Pestisida dan dampaknya. Kenapa bukan yang C? Nah, di situ kata kunci yang dimunculkan ada, bukan kata kunci ya, maksudnya adalah di situ ada tambahan penggunaan. Nah, ini sebenarnya kata kunci penggunaan ada di paragraf 3 ya, penggunaan pestisida, gitu ya. Penggunaan pestisida secara terus-menerus ada ya di situ. Di paragraf ketiga, awal paragraf ketiga, akan meningkatkan dan seterusnya. Nah, terus kalau kita lihat, oke, seperti ya. Antara A dengan C, kenapa tidak kita pilih C? Mungkin ya, pembuat soal melihatnya adalah kenapa lebih memilih yang A, karena di paragraf pertama belum memunculkan dampak dari pestisida. Apa yang dimunculkan di paragraf pertama? Itu apa sih dulu ya? Ya, nah, yang kita lihat, bisa kita lihat paragraf pertama berisi apa? Penjelasan apa sih itu pestisida ya? Yaitu katanya suatu bahan untuk
ulangi, suatu bahan yang digunakan untuk mengendalikan ya, mengendalikan, mengusir atau membasmi organisme pengganggu kayak gitu. Terus intinya adalah dimunculkan lagi ya, dijelaskan dari berasal dari kata apa, artinya apa dari unsur yang membentuk istilah tersebut. Terus, adapun sasaran dari penggunaan pestisida seperti serangga, burung, gulma, mamalia, ikan, atau seperti serangga, burung, gulma gitu ya, mamalia, ikan, atau mikroba yang dianggap mengganggu. Jadi kan awal mula ditemukannya pestisida itu untuk menanggulangi hama, lebih ke positif sebenarnya. Tapi ternyata ada bahaya di balik itu ya. Seperti itu. Nah, jadi alasan kita pilih yang A, pestisida dan dampaknya, karena tidak langsung di paragraf pertama tidak langsung uh, membahas dampaknya. Kurang lebih, apakah bisa penjelasan seperti itu? Kalian seperti apa? Nah, kenapa bukan yang delta ancaman pestisida bagi kesehatan dan lingkungan? Memang sama ya, ancaman dengan bahaya itu arahnya itu negatif ya. Memang terlihatnya itu eh, yang dimunculkan terutama paragraf 2 dan 3 itu berisi negatif. Dampak negatif ya yang dirasakan dari penggunaan eh, pestisida. Tentu dijelaskan lagi ya, yang berlebihan ya, penggunaan pestisida secara yang berlebihan, terus menerus, dan seterusnya. Intinya ada dampaknya dari penggunaan pestisida. Seperti itu. Jadi kita pilih yang A ya. Silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Boleh. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 17. Jadi sementara Ibu tandai terus Ibu hapus lagi gitu ya, karena ini sedang menyesuaikan nih dengan perangkat yang digunakan. Nomor 17. Manakah di antara kalimat berikut yang memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat satu? Apa yang ditanyakan? Pola dasar yang sama. Pola dasar atau pola inti ya. Kayak gitu. Nah, A, B, C, D, E. Apa yang kita harus, kita samakan dengan yang mana? Yaitu dengan kalimat pertama. Kalimat pertama, pestisida. Nah, terlihat ya, ini kalimat pertama nih, terlihat. Pestisida ini subjek. Ya, subjek merupakan apa? Predikat ya. Seperti itu. Suatu bahan yang digunakan, gitu ya. Ini sebagai apa? Pelengkap. Sudah kalian ketahui ya, kenapa? Kan biasanya setelah predikat itu adalah objek ya biasanya. Tapi kenapa itu pelengkap? Karena tidak dapat kita pasifkan. Kalau kalimatnya dapat dipasifkan, setelah predikat adalah objek. Misalkan ayah makan nasi, itu kan SPO ya. Dapat kita pasifkan, nasi dimakan oleh ayah. Nah, jadi kalau dapat dipasifkan setelah predikat adalah objek. Nah, kalau ini kita coba ya. Suatu bahan yang digunakan dirupakan oleh pestisida. Tidak bisa ya maknanya jadi tidak seperti itu. Contoh lainnya Ibu misalkan nih, dia merupakan dokter. Kalau kita pasifkan menjadi apa? Dokter dirupakan oleh dia, nggak bisa ya. Jadi kalau kalian menemukan merupakan itu menduduki fungsi predikat, nah di depannya adalah fungsinya apa? Pelengkap ya. Itu. Nah di sini ada untuk, berarti menandai apa? Keterangan ya. Untuk sampai titik ya, itu adalah keterangan. Ibu tuliskan di sini ya. Nah, kita cari yang pola, pola kalimat atau pola dasar yang ditanyakan? Pola dasar. Jadi kita mencari bukan SPPL, tapi SPPL yang kita cari karena pola dasar yang ditanyakan ya. Silakan, boleh munculkan jawaban kalian. Yang sama-sama polanya SPPL, pola dasarnya, pola intinya.
Oke, silakan. Kita akan bahas ya sambil menunggu jawaban kalian. Ada, nah di sini ada. Nah, ada yang menjawab yang delta kita bahas ya. Kalau nah ada ini menduduki fungsi predikat ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Tumpukan sampah plastik yang tak terkendali sebagai apa? Subjek. Sehingga dan seterusnya apa? Keterangan ya. Sebentar. Karena kan sehingga itu uh, konjungsi subordinatif yang menandai keterangan ya, menandai anak kalimat pengganti keterangan. Sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan itu keterangan ya. Jadi pola intinya apa? PS ya. Pola kalimatnya PS dan K gitu ya. Pola dasar atau pola intinya PS. Berarti yang A tidak bisa kita jadikan jawabannya. Yang B, kita cari apa? Polanya, pola intinya itu S people ya. Kita cek nih. Untuk sebentar yang B. Sebentar ya. Nah, oke. Kita lanjutkan yang B. Apabila terus naik, nah di sini ada apabila. Berarti penanda anak ya, anak kalimat pengganti keterangan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba. Nah, maaf ya, seperti ini. Suhu yang tinggi, jadi yang tadi terlalu menutup ini. Ini keterangan. Nah, suhu yang tinggi apa? Ulangi ya, apabila terus naik itu keterangan. Suhu yang tinggi sebagai apa? Nah, subjek akan membuat, nah akan membuat nih sebagai predikat. S itu sebagai apa? Dapat kita pasifkan nggak? S akan dibuat ya, walaupun ini agak terlihat tidak logis, tapi ini masih aman. SPO ya, S itu sebagai objek. Di permukaan kutub utara dan selatan mencair ya, sebentar. Akan membuat S di permukaan kutub utara. Oh, oke. Diulangi ya. Ternyata ini masih kelanjutan. Jadi es di permukaan kutub utara dan selatan mencair. Nah, itu sampai ujung ya, es sampai ujung. Karena itu satu kesatuan ya. Intinya adalah es akan mencair nih. Es di situ mencair. Es di situ itu adalah es di permukaan kutub utara dan selatan ya. Nah, ini jadi sampai ujung, es sampai ujung sebagai objek ya. Jadi pola intinya apa? Kan pola kalimatnya KSPO ya. Intinya adalah SPO. Seperti itu. Kalau yang C kita cek. Laut yang menghangat itu sebagai apa? Subjek ya. Membuat sebagai predikat. Nah, seperti ini aja ya. Kemampuannya sebagai, nah sebentar. Kemampuannya untuk menyerap karbon berkurang. Nah, atau ini bisa lanjut ya, kemampuannya untuk, nah kemampuannya untuk apa gitu ya. Jadi ini masih lanjut ya, kemampuannya untuk menyerap karbon berkurang. Nah, kemampuannya sampai berkurang ya. Sebagai apa? Objek. Sampai berkurang ya, kemampuannya sampai berkurang. Akibat, nah baru kita pisah akibat dan seterusnya sebagai apa? Keterangan. Pola kalimatnya apa? SPOK. Pola dasarnya adalah SPO ya. Nah, sampai AA sampai C polanya belum kita temukan yang SPPL ya. Yang delta kita cek. Energi dari sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi. Nah, yang ini masih perluasannya ya, berarti masih nyambung. Nah, energi sampai bumi ini sebagai subjek. Berbentuk menduduki fungsi apa? Predikat.
Radiasi gelombang pendek sebagai apa? Nah, ini pelengkap. Jadi tadi tepat ada yang menjawab yang delta ya untuk soal nomor 17 ini. Nah, Ibu tanda dulu ya jawabannya tepat delta. Karena pola dasarnya sama yaitu S people. Walaupun kan di soalnya itu di kalimat satunya itu S people K ya. Ada keterangannya di akhir. Tapi kenapa tetap kita pilih yang delta? Karena yang ditanyakan pola dasar ya, pola dasar yang sama. Sama-sama S people. Nah, kenapa bukan yang E? Kita cek. Kendaraan dan alat transportasi yang memakai bahan bakar fosil, ya. Nah, ada yang bertanya nih, penentuan predikat dan objek ya, nanti kita bahas. Apa? Objek dan pelengkap ya. Ibu bahas dulu yang E ya. Kenapa bukan yang E? Kendaraan dan alat transportasi yang memakai bahan bakar fosil itu sebagai subjek ya. Akan menghasilkan memiliki fungsi apa? Predikat. Gas rumah kaca seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Nah, gas sampai ujung di situ ya. Sebagai apa? Objek yang dapat kita pasifkan ya. Kayak gitu. Akan menghasilkan dapat kita pasifkan ya. Akan dihasilkan. Dan kalau kita coba lengkapi ya kalimat pasifnya gini. Gas rumah kaca dan seterusnya akan dihasilkan oleh kendaraan dan alat transportasi yang memakai bahan bakar fosil. Seperti itu. Jadi pola dasarnya apa? SPO. Nah, sudah ya. Jadi nomor 17 yang delta. Lebih tepat yang delta sama-sama pola dasarnya SPO. Terus tadi ada yang bertanya. Oke. Ibu akan hapus dulu. Oke. Ada yang bertanya. Ibu lihat dulu bentar ya. Oke. Sebelum ke ada yang bertanya nih, tadi ada yang menjawab, nah baru Ibu baca ya chat kalian. Nomor 17 ada yang menjawab yang opsi E. Nah, jadi 17 tadi sudah dibahas yang delta ya. Delta dengan alasan sama-sama oke. Sama-sama S people. Nah, ada yang masih bingung nih katanya, menentukan pelengkap dan objek nanti kita bahas. Jadi tadi ada yang sepakat ya jawabannya nomor 17 yang delta. Terus ada yang bertanya, katanya nih, untuk opsi E seperti karbon monoksida dan seterusnya bukan termasuk keterangan Bu. Nah, sebenarnya bisa saja itu sebagai keterangan ya, tapi kalau Ibu lihat, Ibu munculkan teksnya nih. Ibu lihat lagi teksnya. Nah, seperti dan seterusnya itu satu kesatuan dengan gas rumah kaca kalau Ibu lihat ya. Kayak gitu. Gas rumah kaca seperti karbon monoksida dan seterusnya. Jadi masih termasuk ke dalam objeknya, nempel dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon monoksida dan seterusnya akan dihasilkan oleh kendaraan dan alat transportasi yang memakai bahan bakar fosil. Itu ya. Jadi kalau kita pasifkan juga masih nempel ya sebagai objeknya. Ibu ulangi ya, kalau kita pasifkan yang asalnya objek jadi subjek ya. Nah, gas rumah kaca seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida akan dihasilkan oleh kendaraan dan seterusnya. Oleh kendaraan dan alat transportasi yang memakai bahan bakar fosil. Kayak gitu ya. Jadi satu kesatuan. Misalkan contohnya, sebentar. Ibu munculkan misalkan contoh lainnya makanan seperti spaghetti. Nah, begitu ya. Jadi seperti spaghetti itu untuk lebih memperjelas atau untuk memperjelas makanan yang dimaksud apa gitu ya. Jadi gas rumah kaca itu diperjelas gas rumah kaca yang dimaksud adalah
karbon monoksida dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dia berkaitan dengan kenapa seperti sebenarnya memungkinkan juga tapi dalam konteks kalimat P itu satu kesatuan. Nah, ada yang bertanya menentukan uh, objek dan pelengkap. Izin ibu lisankan ya. Objek dengan pelengkap di situ ada persamaan sebenarnya, sama-sama letaknya itu setelah predikat. Jarang pola kalimat yang SOP. Ada nggak pola kalimat SOP? Tidak ada ya dalam konteks kalimat aktif nih. Kayak gitu. Dalam konteks kalimat aktif tidak ada pola kalimat yang SOP. Misalkan kan ayah makan nasi nih, SVO ya. Bisa tidak kita jadikan ayah nasi makan? Nggak bisa ya. Seperti itu. Sebentar. Nah, jadi biasanya, oke. Nah, ada yang bertanya untuk opsi C ya, nanti kita bahas. Nah, Ibu lisankan ya, izin sementara Ibu lisankan. Perbedaan antara atau bagaimana cara menentukan pelengkap dan objek. Intinya ada persamaan ya, objek dan pelengkap itu sama-sama letaknya setelah predikat. Nah, kapan setelah predikat itu adalah objek dan kapan setelah predikat itu adalah pelengkap? Salah satu patokannya adalah kalau setelah predikat itu objek, si kalimatnya dapat kita pasifkan. Ayah makan nasi dapat kita pastikan nasi dimakan oleh ayah ya. Kayak gitu. Jadi setelah predikatnya itu objek, berobjek kalimat yang tadi yang Ibu lisankan tadi. Selanjutnya, perbedaannya antara setelah predikat itu objek dengan setelah predikat itu pelengkap. Kalau yang kalimat yang berpelengkap itu, ya dalam hal ini setelah predikat adalah pelengkap, tidak dapat dipasifkan, ya. Jadi kan kalau setelah predikat itu kita temukan objek gitu ya, itu kalau kalimatnya dapat dipasifkan. Nah, berarti kebalikannya. Kalau setelah predikat itu pelengkap berarti tidak dapat dipasifkan ya. Misalkan tadi Ibu lisankan ya, dia merupakan dokter. Tidak dapat kita pasifkan menjadi dokter dirupakan oleh dia. Walaupun itu menggunakan imbuhan me ya merupakan itu. Jadi umumnya kalau me dapat kita pasifkan jadi di, tapi tidak berlaku semua. Contohnya tadi, dia merupakan dokter tidak dapat kita pasifkan. Termasuk dia menjadi dokter, tidak dapat kita pasifkan. Dokter dijadi dia nggak bisa ya. Jadi dia menjadi dokter as people ya. Nah, kenapa untuk opsi delta? Ibu akan tanda ya. Kenapa untuk opsi delta? Di sini predikatnya apa? Berbentuk ya. Nah, sudah kita tentukan ya. Predikatnya adalah berbentuk. Subjeknya kan energi sampai bumi ya. Energi dari sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi itu subjek ya. Nah, predikatnya apa? Berbentuk. Berbentuk di situ ada imbuhan apa? Ber ya. Terdapat imbuhan ber. Umumnya kalau predikat diawali atau berimbuhan ber gitu ya. Itu biasanya di depannya adalah pelengkap. Kayak gitu ya. Biasanya di depannya pelengkap. Jadi itu alasan kenapa yang delta S people. Jadi predikatnya apa di delta ini? Berbentuk. Radiasi gelombang pendek sebagai apa? Pelengkap. Jadi tidak mungkin, tidak bisa kita pasifkan menjadi radiasi gelombang pendek dibentuk oleh energi dari sinar matahari. Walaupun bisa saja ya. Tapi kalau predikatnya diisi dengan imbuhan ber, biasanya di depannya pelengkap. Apakah mutlak setelah ber di depannya adalah pelengkap? Nah, tidak juga. Contohnya seperti ini. Dia bekerja di sawah. Atau ayah bekerja di sawah. Ayah itu subjek. Bekerja apa? Predikat. Nah,
Kan bekerja itu kerja ditambah imbuhan apa? Ber. Hanya tidak menjadi bekerja ya, tapi bekerja. Jadi R-nya hilang jadi bekerja. Tapi itu proses pembentukannya ditambahkan imbuhan ber. Gitu ya. Diulangi ya. Ayah bekerja di sawah. Ayah itu subjek, bekerja itu predikat. Ya, di sawah itu apa? Keterangan. Kenapa? Padahal tadi Ibu sampaikan kalau ber di predikat ada ber, di depannya kan pelengkap. Nah, kenapa di sawah itu eh, keterangan? Karena salah satu eh, alasannya adalah diawali oleh preposisi ya. Di sawah diawali oleh preposisi, yaitu preposisi alias kata depan di mana keterangan itu kan salah satu cirinya bisa diawali oleh konjungsi, bisa diawali oleh preposisi ya. Seperti itu. Jadi S people ya yang delta. Silakan, ada yang disampaikan. Nah, sekarang tadi ada yang bertanya untuk opsi C. Nah, ada yang memastikan opsi C itu eh, apakah urutannya seperti ini? Laut yang menghangat itu sebagai subjek. Nah, Ibu sambil buka di buku ya. Nah, pertanyaan teman kalian seperti ini. Yang C, apakah laut yang menghangat itu sebagai subjek? Membuat itu predikat. Kemampuannya untuk, oke. Kemampuannya untuk menyerap karbon berkurang itu ya satu kesatuan sebagai eh, objek ya, tepat sebagai objek. Akibat sampai terakhir adalah keterangan tepat. Jadi itu untuk memastikan ya teman kalian. Jadi objeknya untuk opsi C itu kemampuannya untuk menyerap berkurang. Seperti itu. Jadi itu masih aman, bisa kita pasifkan gitu ya, walaupun katanya kemampuannya untuk menyerap dan seterusnya dibuat oleh laut yang menghangat memang seperti tidak logis ya, tapi itu masih dapat kita sebut SPO. Oke. Jadi lengkapnya apa? SPOK. Ya, tepat ya. Tadi yang menanyakan pola C itu memang SPOK dengan urutan yang tadi. Izin tadi belum Ibu bisa tandai ya. Jadi sementara Ibu lisankan. Tadi sempat ya kita Ibu tandai walaupun tadi Ibu pakai jari nih ya untuk menuliskannya. Oke, silakan. Jadi Ibu ulangi nomor 17 yang delta itu sama pola dasarnya adalah S people sama dengan yang di kalimat pertama. Ya, tulisankan ya. Kita lanjutkan. Nomor 18. Yang ditanyakan pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5 ya. Silakan. Kalimat 5 Ibu lisankan atau boleh kita cek. Nah, ada yang menjawab yang B ya. Yang lain bagaimana? Kalimat 5. Oke. Titik. Nah, ada yang menjawab yang B juga. Titik-titik di kalimat 5 nih akan menyebabkan dampak bervariasi mulai dari iritasi mata, kulit, dan juga pernapasan. Kalau jawabannya adalah apa tadi? Yang B ya, rata-rata tadi ada yang menjawab yang B, itu paparan pestisida. Nah, kita cek ya. Di sini titik-titik akan menyebabkan. Berarti kita membutuhkan apa yang belum muncul? Subjek ya, karena akan menyebabkan itu menduduki fungsi predikat. Dampak bervariasi ya, mulai dari dan seterusnya bisa kita sebut objek ya. Jadi subjek yang kita cek, yang kita cari. Nah, nomor 18 tepat yang Bandung yang B itu apa? Paparan pestisida. Secara
bukan secara opsi ya, secara kata kunci antara A sampai delta itu sama-sama ada kata kunci pestisida, ada kata kunci papar ya, ada memapar, paparan, terpapar, pemaparan ya, kayak gitu. Nah, kenapa ya ada kata kunci papar, dalam ini ada memapar, paparan, ada terpapar dan seterusnya. Karena di kalimat sebelumnya ada terpapar ya. Nah, konteksnya seperti apa? Di kalimat yang sebelumnya, pestisida merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan bisa menyebabkan efek akut serta jangka panjang bagi pengguna yang terpapar. Kenapa bukan yang misalkan pengguna yang terpapar? Padahal di kalimat sebelumnya ada kata kunci itu ya, pengguna yang terpapar. Nah, kenapa bukan yang Karena yang dimunculkan apa? Akan menyebabkan dampak bervariasi mulai dari iritasi mata, kulit, dan juga pernapasan. Jadi apa yang menyebabkan dampaknya bervariasi? Yaitu yang penyebabnya adalah paparan pestisida. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kenapa bukan yang A? A itu pestisida memapar. Di situ sudah muncul SP ya. Pestisida memapar akan menyebabkan dan seterusnya. Jadi kurang tepat. Karena predikatnya dalam teks di kalimat 5 gitu ya. Sudah ada predikatnya yaitu akan menyebabkan. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya kalau pakai pemaparan apakah tidak bisa? Nah, kita cek. Ada yang bertanya itu. Ibu cek kolom chat dulu. Nah, tepat semuanya ada semuanya setuju dengan B ya. Nah, baru kita akan bahas ya. Diulangi ya. Jawabannya tadi adalah yaitu paparan pestisida. Semuanya tepat nih menjawab yang B. Nah, terus ada pertanyaan lebih lanjut. Perbedaan atau kenapa ya yang delta tidak bisa kita jadikan jawabannya? Kalau pemaparan pestisida, PEAN itu akan membentuk makna proses memapar, ya, atau proses memaparkan. Kalau dalam kalimat 5 teks tersebut yang akan menyebabkan dampak bervariasi itu, nah sebenarnya kemungkinan bisa saja ya proses memaparkan gitu ya, proses memaparkan pestisida gitu atau memapar pestisida akan menyebabkan dampak bervariasi kalau memang itu adalah yang menyebabkannya adalah prosesnya, proses memaparnya gitu ya. Sementara di sini lebih logis gitu ya, lebih logisnya adalah bukan prosesnya yang menyebabkan dampak bervariasi ya, tapi lebih ke paparannya. Secara KBBI ya, paparan itu kan sebelum ke arti di KBBI ya, secara proses pembentukannya paparan itu kan papar ditambahkan akhiran an. Ya, paparan di situ artinya apa? Hasil memapar. Salah satu artinya ya. Akhiran an itu bisa salah satunya membentuk makna hasil ya, walaupun tidak semua artinya hasil. Tapi untuk paparan itu hasil memapar. Nah, hasil memapar pestisida akan menyebabkan dampak yang bervariasi ya. Jadi itu untuk pertanyaan kenapa bukan yang delta, padahal pemaparan pestisida juga memungkinkan untuk dijadikan subjek ya. Tapi dalam konteks tersebut kita lebih memilih yang Bandung, yang paparan pestisida. Kayak gitu. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Nah, sambil menunggu tanggapan yang lainnya, tanggapan selanjutnya,
Kita lanjutkan ke soal nomor 19 ya. Nomor 19 yang ditanyakan itu, nah, perbaikan untuk kalimat 8. Kalimat 8 dapat disempurnakan menjadi yang opsi yang mana? Silahkan. Kita fokus ke perbedaan. Nah, ada yang menjawab yang A nih, yang lain bagaimana? Yang A ada dan ya. Terus ada yang. Kita fokus ke perbedaan. Yang B ada apa? Ada atau. Kayak gitu. Kalau yang C ada terlihat perbedaannya itu atau kita cek juga ya. Di situ ada dan juga nih, tapi apa yang berbeda dengan A untuk yang C? Itu di sini tidak ada yang. Di opsi C tidak ada yang. Sementara di A itu ada yang ya, tempat yang bukan. Kalau yang C tempat bukan itu ya. Terus yang delta. Yang delta ini di sini kita temukan ada yang sebelum diaplikasikan ya, sebelum kata diaplikasikan. Yang E, apa perbedaannya? Pengaplikasian. Kalau di delta apa diaplikasikan? Di A apa diaplikasikan ya? Yang A itu diaplikasikan. Nah, rata-rata diaplikasikan ya. Oke. Semuanya diaplikasikan kecuali yang E ya, pengaplikasian. Terus antara A dan yang lainnya. Kita cek ya persamaan antara A dengan delta. Diulang ya, persamaan antara A dengan C diaplikasikan tanpa yang ya. Kalau B dengan delta ada yang sebelum diaplikasikan itu ya. Kita akan bahas opsi A dulu ya. Sebentar, tadi ada yang menjawab Pak Ibu. Nanti cek lagi ya. Opsi yang A kita cek, lebih dari 95% herbisida dan 90% insektisida. Gitu ya. Kita gunakan dan di situ yang A itu. Berarti dua-duanya ya penambahan. Bukan pemilihan tapi penambahan. Diulangi, lebih dari sekian herbisida dan sekian insektisida diaplikasikan dengan cara disemprot menuju tempat yang bukan target. Kita cek SP-nya. Subjek predikatnya kita pastikan ada. Subjeknya apa? Lebih dari sekian sampai sekian gitu ya. Diulangi, lebih dari sekian herbisida dan sekian insektisida. Nah, itu sebagai apa? Subjek. Sebagai subjek ya. Ibu tandai seperti ini sebagai subjek. Nah, diaplikasikan sudah pasti sebagai predikat dengan cara disemprot sebagai keterangan menuju tempat yang bukan target sebagai keterangan juga ya. Jadi kita tandai sisanya itu keterangan. Minimal SP jelas ya. Seperti itu. Nah, yang A memungkinkan untuk bisa kita jadikan jawaban untuk pertanyaan perbaikan atau kalimat mana yang bisa kita jadikan kalimat 8 ini dapat disempurnakan menjadi gitu ya. Dapat kita jadikan kalimat efektif itu maksudnya ya. Kalimat yang lebih sempurna maksudnya adalah yang lebih efektif kayak gitu ya. Kalau yang B apa konjungsi yang muncul atau berarti itu lebih ke pemilihan. Nah, kalian sepakatnya itu penjumlahan atau pemilihan nih yang kita butuhkan untuk konteks herbisida dan insektisida dalam konteks ini ya. Nah, kalau di B ada yang lebih dari sekian herbisida atau sekian insektisida yang diaplikasikan dengan cara disemprot. Nah, kemungkinan kalau di situ ada yang ya, berarti anggaplah kita coba nih, sampai disemprot itu subjek. Lebih sampai disemprot itu subjek. Menuju ini memungkinkan juga sebenarnya menuju sebagai predikat ya. Beda antara menuju dalam konteks yang A, itu sebagai, kalau menuju dalam konteks kalimat A, artinya lah ke arah. Disemprot ke arah tempat yang bukan target. Berarti menuju di situ sebagai fungsinya sebagai preposisi ya, seperti itu.
Tapi karena di B ini kita tidak temukan predikat, oh berarti anggaplah menuju ini sebagai kata kerja ya. Jadi menuju itu bisa sebagai preposisi, bisa sebagai kata kerja tergantung konteks. Dia menuju rumah. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat kelanjutannya, tempat yang bukan target, menuju tempat yang bukan target. Lebih dari sekian, menuju tempat yang bukan target. Sebenarnya memungkinkan, tapi secara makna ini adalah kalau dilihat yang ingin disampaikannya itu adalah sesuatu diaplikasikan dengan cara disemprot kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita lebih sepakat yang mana? Untuk soal nomor 19, nah tepat tadi ada yang menjawab yang A ya. Nah, kenapa bukan yang C? Padahal sama-sama menggunakan dan sama-sama tanpa yang sebelum diaplikasikan. Nah, kenapa bukan yang C? Apa bedanya dengan yang A? Di situ tidak ada yang ya. Menuju tempat bukan target. Nah, kita butuhkan menuju tempat yang bukan target. Jadi, memunculkan yangnya itu untuk perluasan dari keterangannya. Dengan cara disemprot menuju tempat yang bukan target. Kalau tidak ada yang di situ, berarti nanti predikatnya bertumpuk. Ya, gitu. Sudah. Alasan yang lainnya sudah terjawab, sudah terwakili ya. Alasannya dari penjelasan opsi A. Ya. Oke, ulangi 19 jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20. Ya, nomor 20. Apa inti isi teks tersebut? Silakan. Tadi ada yang sepakat dengan jawaban yang tadi ya, yang sudah kita bahas ya. Nah, nomor 20 ada yang menjawab yang E ini. Kita bahas. Yang lain bagaimana? Sebentar. Nah, ada yang sepakat juga dengan E ya. Kita bahas. Apa inti isi teks tersebut? Nah, inti isi teks. Jadi di soal PBM ada penggunaan kata inti untuk pertanyaan di soal PBM itu arahnya bisa ke kalimat inti, bisa ke inti isi teks. Dua-duanya berbeda ya. Maksudnya adalah yang dicarinya itu berbeda, arah yang dicarinya itu. Konteksnya berbeda. Kalau kalimat inti berarti konteksnya kalimat ya. Tapi kalau inti isi teks berarti konteksnya paragraf. Berarti sama seperti mencari apa? Sama seperti mencari simpulan. Jadi yang ditanyakan bukan inti kalimat, tapi inti teks, inti isi teks. Nah, kita lihat opsi A. Pestisida digunakan untuk menanggulangi hama pengganggu yang merusak kesehatan dan lingkungan. Kalau A ini baru mewakili paragraf pertama ya. Kita cek yang B. Dampak buruk pestisida dapat dikurangi dengan penggunaan yang sesuai dengan batas aman. Nah, ini tidak terlihat ya dalam teks tersebut. Dampak buruknya memang ada, tapi untuk uh, bisa dikurangi penjelasan untuk dapat dikuranginya dampak yang ditimbulkan gitu ya. Jadi pengurangan dampak buruk dari pestisida di sini tidak dimunculkan ya, solusinya seperti apa tidak dimunculkan. Kalau yang C bagaimana? Pestisida digunakan sebagai alternatif untuk membasmi hama itu uh, hanya muncul di paragraf pertama. Yang delta produksi pertanian mengalami peningkatan dengan penggunaan pestisida juga tidak tergambar dalam teks. Yang E kita cek ya jawaban kalian yang E kita lihat pestisida memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, jadi 20 tepat jawabannya adalah yang E ini. Seperti itu. Kita lanjutkan ya.
Silakan, ada yang mau menanggapi? Seperti itu. Nah, untuk kaji latih standar 2 ya. Nah, ini untuk KLS-nya terbatas pada KS1 berarti ya. Nah, itu baru. Baru. Nah ya, oke. Kita akan bahas KLS 2 ya. KLS 2. Nah, ada 10 menit lagi nih untuk KLS 2. Nah, jadi file yang Ibu buka itu untuk pekan 1. Jadi munculnya KLS 1 ya. Nah, Ibu baru nah ya, baru Ibu cek. Nah, oke. Jadi untuk soal selanjutnya, ada yang sudah menjawab satu itu yang katanya. Ya. Nah, Ibu akan munculkan arti dari. Nah, ini pertanyaannya apa? Nah, Ibu belum bisa munculkan dulu KLS 2-nya ya. Karena ternyata eh, file yang Ibu buka hanya KLS 1 ya. Oke. Karena membutuhkan waktu lagi ya untuk membuka filenya dan mencari filenya. Sementara Ibu lisankan, ya izinnya Ibu lisankan dulu. Nah, ada yang menjawab yang juga nih. Nah, kita bahas apa pertanyaan untuk KLS. Ibu lisankan. Dan Ibu coba, maaf ya, KLS 2 nomor 1. Sementara gini dulu ya. Nah, pertanyaannya yang belum pegang buku ya, yang sudah pegang buku, langsung bisa mengerjakan ya untuk soal nomor 1 tersebut. Nah, pertanyaannya Ibu lisankan dulu ya. Pertanyaannya untuk soal nomor 1 KLS 2, kata tambah pada kalimat 4 memiliki makna berikut. Kecuali. Ibu izin lisankan ya. Di sini ada opsi A, tanggul, opsi B-nya gili-gili, opsi C-nya bendung, opsi delta itu tebat, opsi E itu sungai. Nah, sebentar. Sebentar ya. Ibu akan buka KBBI ini. Makna dari tambak. Berarti kalau yang menjawab yang itu sungai, berarti melihat tambak di sini berbeda dengan sungai gitu ya. Arti tambak itu adalah, berarti ada yang sudah buka KBBI atau sudah tahu nih, tambak itu beda dengan sungai. Kita bahas ya. Di KBBI, tambak itu diartikan pematang untuk menahan air. Arti lain dari tambak itu atau istilah lain dari tambak itu adalah gili-gili. Ibu ambil dari KBBI ya. Tanggul, apalagi bendung, ya. Tanggul, gili-gili, dan bendung kita temukan di opsi A, B, C, gitu ya. Terus arti lain dari tambak di KBBI Ibu temukan di sini yaitu tambak itu adalah kolam di tepi laut yang diberi pematang untuk memelihara ikan. Dalam kurung terutama ikan bandeng, udang ya. Nah, diartikan juga istilah lain dari tambak itu adalah tebat. Itu ya. Jadi tebat itu kan opsi delta ya. Jadi kecualinya adalah yang kecualinya adalah yang sungai. Gitu ya. Nah, izin seperti ini dulu ya. Nah, gitu. Opsi Kenapa opsi nomor 1 itu yang Karena yang ditanyakan kecuali ya. Seperti itu. Ibu hapus lagi nih. Izin seperti ini dulu ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Nah, ada yang menjawab yang delta. Yang lain bagaimana?
Nah, ada juga yang delta. Delta juga. Nah, ada 3 orang yang menjawab delta. Kita bahas untuk soal nomor 2. Ibu lisankan kembali ya. Izin Ibu lisankan dulu untuk sementara. Kata yang harus dihilangkan di kalimat 5 itu, yang ditanyakan kan kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5. Rata-rata kalian menjawab yang delta, yaitu pada. Nah, yaitu kita cek ya untuk kalimat 5. Ibu lisankan mudah-mudahan terbayang ya. Sementara Ibu lisankan dulu. Abrasi ini dapat memengaruhi pada keadaan sosial masyarakat. Sebenarnya kalau secara lisan ya terpahami aja ya. Pada saat misalkan kalaupun kita membaca nih kalimat 5, maknanya sebenarnya terpahami. Tapi kenapa harus dihilangkan? Karena kalimat yang efektif itu gitu ya. Salah satunya harus memenuhi syarat penggunaan kata-katanya tepat, padu nih dari segi bentuk. Selain memiliki kesatuan gagasan yang ditandai dengan subjek predikat jelas ya, juga ada syarat yang lain. Sebuah kalimat dinyatakan efektif, penggunaan kata-katanya. Selain apalagi syarat sebuah kalimat dinyatakan efektif? Tidak boros ya alias hemat, terus harus logis alias masuk akal, lalu harus paralel atau sejajar. Nah, yang kita temukan untuk soal nomor 2 ini di kalimat 5 ada pada ya. Yang kita temukan permasalahannya adalah ada preposisi yang tidak tepat penggunaannya. Kalau dilihat ya, subjek predikat ada, tapi ternyata preposisinya di sini kurang tepat. Ibu coba bahas. Nah, abrasi ini Ibu singkat AI ya. Jadi AI ya, jadi AI ya, abrasi ini dapat memengaruhi. Nah, biar kebayang. Oh, maksud saya, ininya biar ibunya kegedean. Sebentar ini pelajari ya. Ibu lisankan, Ibu coba ketikkan juga ya. Dapat memengaruhinya. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya. Atau Ibu coba, nah, soal nomor 2. Oke, di sini gitu ya, alias abrasi ini dapat memengaruhi ya. Nah, ternyata sulit ya. Sementara pakai jari ya. Memengaruhi. Oke. Dapat, anggap di situ ada dapat ya, dapat memengaruhi. Memengaruhi apa? Pada keadaan sosial masyarakat. Nah, di situ ada pada. Keadaan sosial masyarakat KSM aja ya. Oke. Padanya kita fokuskan nih penggunaan padanya. Kita lihat abrasi ini di situ Ibu singkat AI ya, memiliki fungsi subjek. Memengaruhi memiliki fungsi apa? Predikat. Jadi Ibu sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Ibu ulangi ya, dapat memengaruhi itu predikat. Pada ini, nah kalau ada pada, nah ini ada pada, berarti memiliki fungsi apa? Pada KSM, keterangan, memiliki fungsi keterangan. Kenapa? Gitu ya. Ulangi ya, pada KSM itu menduduki fungsi keterangan karena diawali oleh preposisi. Salah satu ciri keterangan itu diawali oleh preposisi atau konjungsi ya. Nah, SP ada, tapi ternyata tapi kenapa kalimat ini tidak efektif? Nah, kita simpulkan, kita hilangkan dulu pada ya. Dengan menghilangkan pada, Ibu akan coret padanya ya. Nah, coba Ibu coret padanya. Terlihat nggak? Ini ya maksudnya.
padanya kita hilangkan. Nah, jadi bukan keterangan lagi. Jadinya apa? Kalau padanya sudah hilang. Nah, KSM di sini sebagai objek. Ya gitu. Kenapa objek bukan pelengkap? Ya, karena memengaruhi dapat kita pastikan jadi dipengaruhi gitu kan ya. KSM dipengaruhi oleh abrasi ini gitu. Jadi SPO ya. Kita simpulkan. Jadi antara predikat dengan objek jangan disisipi oleh kata yang lain. Selanjutnya, penjelasan tambahannya adalah nah, salah satu atau ciri lain dari keterangan itu, tadi kan ya Ibu sampaikan keterangan itu cirinya diawali oleh konjungsi atau preposisi. Ada ciri lainnya yaitu apa? Bersifat mana suka. Dari ciri tersebut yang bersifat mana suka, keterangan itu ya, bisa muncul boleh tidak, boleh muncul boleh tidak. Kalau kita hilangkan keterangan, ya misalkan gini, ayah makan nasi di kantin. Di kantinnya kan sebagai keterangan ya, kita coba hilangkan ya. Ayah makan nasi. Secara makna kalimat terpahami ya. Ayah makan apa? Nasi. Nasi itu dimakan oleh siapa? Ayah. Ayah sedang apa? Makan. Makan nasi gitu ya. Kayak gitu. Jadi walaupun keterangan di kantinnya kita hilangkan, intinya masih terpahami ya. Kalimatnya itu masih terpahami dari inti kalimat. Dari fungsi pokoknya di SPOK-nya ya. Nah, kita coba hilangkan keterangan kalau ada pada ya. Pada KSM-nya kita hilangkan. Abrasi ini dapat memengaruhi. Nah, kalimatnya belum beres, harus ada kelanjutan ya. Memengaruhi apa? Nah, itu alasan kenapa padanya itu kita hilangkan antara predikat dengan objek. Jangan disisipi kata yang lain antara predikat dengan objek ya. Tadi kan objek itu keberadaannya setelah predikat, termasuk pelengkap juga keberadaannya biasanya setelah predikat. Jadi kan ada yang polanya itu SP, ada yang polanya SPO, ada yang polanya SPP, ada polanya SPOPEL gitu ya. Intinya adalah keberadaan objek dan pelengkap kehadirannya itu setelah predikatnya. Gitu. Nah, apakah pada tidak boleh digunakan? Boleh selama SP-nya ada atau selama tidak menghalangi kepaduan antara predikat dan objek. Gitu. Nah, jadi untuk PBM sementara sampai nomor 2 ya. Jadi tepat jawaban kalian untuk nomor 2 KLS2 ya. KLS2 nomor 2 yaitu yang delta kita hilangkan pada penjelasannya tadi. Ya. Jadi untuk pertemuan di 5 menit ke depan gitu ya. Kita akan bahas LBI. Nah, jadi silakan kalian rehat 5 menit dulu, istirahat 5 menit dulu sambil Ibu persiapkan file dan lain-lainnya ya. Oke, mudah-mudahan cukup untuk persiapan membahas LBI. Sampai sini Ibu akhiri untuk PBM. Nah, nanti kita bertemu sekitar 5 menit kemudian ya.